Selamat malam jemaat yang ada di rumah. Kali ini kita berjumpa lagi dalam siaran Night Call GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Rudi Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami suka disapa firman-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Amin. Bacaan Alkitab malam ini dari Rut pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang berkata demikian. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekitar, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Kita tahu bersama banyak orang mengalami kesulitan. Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada yang gajinya harus dikurangi setengah. Ada yang usahanya juga nyaris bangkrut. Akibatnya mau makan dan minum, mau membayar uang kontrakan rumah, mau membayar uang sekolah anak-anak, rasanya sangat sulit. Nah, dalam kesulitan seperti itu sebagai manusia, kita cenderung untuk datang memohon pertolongan dari sesama kita. Kadangkala orang yang kita datangi itu menerima kita dengan sukacita, mau membantu kita. Tetapi kadangkala kita juga bisa menjumpai orang yang mereka begitu berkeberatan dengan berbagai macam alasan untuk mau menolong. Saudara-saudara, Rut mengalaminya ketika Naomi menyuruh Rut untuk menghampiri Boas di tempat pengerikan untuk mencari perlindungan. Boas dengan sukacita menerima dia apa adanya. Boas tahu bahwa Rut dan Naomi adalah bagian dari kaumnya. Oleh sebab itu, Boas tidak mau melepas tangan begitu saja.
Dia merasa berkewajiban dan tanggung jawab untuk menebus Rut. Namun Boas juga berkata kepada Rut, dia tahu aturannya, bahwa ada penebus lain yang lebih berwenang untuk menebus Rut, karena rankingnya di atas Boas. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata penebus ini pun keberatan, ya, juga dengan berbagai alasan. Saudara tahu kenapa sampai dia keberatan? Karena dia tahu Rut ini berasal dari Moab. Dan Moab itu adalah orang kafir, penyembah berhala. Tidak sepatutnya mempersilahkan orang seperti Rut untuk menjadi bagian dari keluarganya. Untuk itu dia menolak Rut. Pada akhirnya Boaslah yang memberi perlindungan, bahkan bersedia mengawini Rut. Saudara, kalau kita baca ceritanya, dari perkawinan Boas dan Rut lahirlah seorang anak yang bernama Obed. Kemudian Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Rut 4 ayat 22. Dari garis keturunan Daud inilah datanglah Yesus Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, seringkali saudara dan saya bisa dikecewakan oleh sesama kita. Bisa juga oleh kaum keluarga kita sendiri, oleh saudara kita terdekat. Tidak selamanya mereka mau bersedia menolong kita. 1 kali, 2 kali, okelah mereka mau menolong. Tetapi kali yang ketiga kadang-kadang sudah banyak alasan, sudah ada penolakan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengalami kesulitan, banyak yang susah. Lalu pertanyaannya, kita mau kemana? Saudaraku, jangan cepat berputus asa. Jangan juga kita khawatir akan hidup ini. Masih ada penolong lain yang setia. Dia menunggu kedatangan saudara dan saya. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak pernah keberatan atau menolak setiap orang yang datang memohon perlindungan padanya. Jadi, sebelum kita beristirahat malam ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita mempunyai seorang penolong yang setia. Siapapun dia, dari latar belakang suku, budaya, apapun dia, Tuhan Yesus menerimanya dan memberikan perlindungan, mengasihinya. Jika saudara dan saya percaya padanya, maka kita pasti akan mengalami kuasa dan kasih-Nya. Amin. Saya mengajak kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami sudah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, supaya firman-Mu itu senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, juga majelis jemaat di mana saja berada. Tuhan pakai kami semua dan tuntun kami dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit di rumah atau rumah sakit. Jemaat-Mu yang terinfeksi COVID-19. Tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Berkati para dokter dan juru rawat yang melayani. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga lindungi kami siang dan malam. Biarlah malam ini Tuhan sertai kami. Sampai besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami.
Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.